Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa an Atha'in qala intalaqtu yawman ana wa Ubaid bin Umair ila Aisyah radhiyallahu anha fakallamatna wa bainana wa bainaha hijab. Faqalat ya Ubaid ma yamna'uka min ziyaratina. Qala qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zur ghibban tazdad hubba. Qala Ibnu Umair fa akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa bakat wa qalat kullu amrihi kana ajaba. Atani fi lailati hatta massa jilduhu jildi summa qala dharini ata'abbadu li rabbi azza wa jal. Faqama ila al-gharibati fatawadda'a minha summa qama yusalli fabaka hatta balla lihyatah summa sajada hatta balla al-arda summa taja'a ala janbihi hatta ata Bilalun yu'dhinuhu bi salati subuh. Faqala ya Rasulullah ma yubkik wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala wayhak ya Bilal wa ma yamna'uni an abkiya wa qad anzalallahu ta'ala alayya bi hadhihi al-lailah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Summa qala wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Faqila lil Auza'i ma ghayatut tafakkuri fihinna. Qala yaqra'uhunna wa ya'qiluhunna ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dari Atha ia berkata, pada suatu hari saya dan Ubaid bin Umair pergi ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah tadi berbicara dengan kami dan di antara kami dan ia ada hijab pendinding. Maka Aisyah tadi berkata, "Hai Ubaid, apa yang mencegahmu dari mengunjungi kami? Apa yang mencegahmu dari mengunjungi kami?" Artinya, napa ikam lawas kada kasini hai Ubaid? Lawas kada beilang. Ubaid menjawab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zur ghibba tazdad hubba. Artinya, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya kamu bertambah kecintaan. Kami jarang ke rumah sini, jarang beilang lawan pian wahai Aisyah, karena Nabi pernah bersabda jarang-jarang bertemuan, niscaya bertambah kecintaan itu. Beilang tiap hari datang, muyak akhirnya. Zur ghibba tazdad hubba. Ibnu Umair berkata, beritahukanlah wahai Aisyah kepada kami tentang sesuatu yang menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepada kami apa yang menakjubkan daripada perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Aisyah,
Atta terus berkata, maka Aisyah menangis dan berkata Aisyah, setiap urusan beliau adalah menakjubkan. Seluruh perkara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menakjubkan, baik ibadahnya, baik tingkah lakunya, baik tutur katanya, semuanya adalah menakjubkan. Ujar Aisyah, beliau datang kepadaku pada malam giliranku, sehingga kulit beliau menyentuh kulitku. Kemudian beliau bersabda, zarini ata'abbadu li Rabbi azza wa jalla. Artinya, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku azza wa jalla. Begitu Nabi masuk kamar Aisyah, sebentar beliau berbaring bersama Aisyah, lalu beliau minta izin kepada Aisyah, izinkanlah aku wahai Aisyah untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri ke tempat air, lalu beliau berwudu daripadanya. Kemudian beliau berdiri mengerjakan salat, lalu beliau menangis sehingga membasahi jenggotnya. Kemudian beliau sujud sehingga membasahi bumi karena tangisan beliau tadi. Kemudian Rasulullah berbaring atas lambungnya sehingga Bilal datang memberitahu kepada beliau dengan salat subuh. Dan ia Bilal berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa biar menangis wahai Rasulullah? Sedang Allah telah mengampuni bagimu dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Apalagi yang pian tangisakan wahai Rasulullah? Piannya orang yang sudah diampuni dosa-dosa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waihak ya Bilal, wa ma yamna'uni an abkiya wa qad anzalallahu ta'ala alayya bi hadhihi al-lailah inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya, kasihan kamu hai Bilal, apa yang mencegahku daripada aku menangis? Artinya kayak apa aku pada menangis wahai Bilal? Sedang Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku pada malam ini ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya pada ciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian Rasulullah bersabda, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Artinya celaka bagi orang yang membaca ayat tersebut dan tidak bertafakkur tentangnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis pada malam itu bukan karena beliau pernah melakukan dosa. Beliau menangis pada malam itu bukan karena beliau ada merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau malam itu menangis karena beliau tafakkur tentang ayat Allah yang berbunyi inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh pada kejadian langit-langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu menjadi tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal. Bahkan beliau mengancam celaka
bagi orang yang membaca ayat ini tetapi tidak berpikir padanya. Maka ditanyakan kepada Al-Auza'i, apa kesudahan bertafakkur tentang ayat tersebut? Al-Auza'i menjawab, ia membacanya ayat dan memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keagungan, kebesaran dan kehebatannya melalui penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Para ulama ahli tafsir menerangkan apa yang dimaksud dengan langit-langit itu. Kita bisa menyambat saja langit. Nang mana nengaran langit itu. Nah, ujar mereka pernah berpendapat, ahli tafsir pernah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan langit-langit itu adalah planet-planet yang ada di angkasa raya. Bahkan mereka menyebutkan di masa dahulu itu yang dimaksud dengan langit-langit itu adalah 7 planet yang ada di angkasa. Itu pendapat sebagian ulama tafsir dahulu kala. Nah, kemudian setelah ilmu pengetahuan manusia berkembang, ternyata planet di angkasa raya itu bukan 7, tapi miliaran bahkan triliun planet yang ada di angkasa. Otomatis pendapat ulama-ulama tadi dibatalkan. Karena waktu itu mereka hanya mengetahui ada 7 planet yang ada. Lalu mereka mengatakan dimaksud langit itu adalah planet. Nah, sampai sekarang manusia belum bisa memahami dengan sepenuhnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan langit itu. Sehingga timbul satu kesimpulan daripada ulama-ulama tafsir bahwa pengertian langit itu adalah sesuatu yang di atas engkau. Ada yang mengatakan lagi sesuatu yang engkau pandang di atas, itu bisa disebut dengan langit. Nah, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Nah, kalau bumi itu planet bumi sudah tahu semuaan. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa diperkirakan penciptaan langit dan bumi ini 10 miliar tahun yang telah lalu. Diperkirakan seperti itu. Boleh percaya, boleh kada, karena ini hanya merupakan penelitian para ahli-ahli di bidang itu. Kadada Quran menjelaskan, hadis pun kadada, cuma penelitian para ahli bahwa alam semesta ini diciptakan Allah diperkirakan 10 miliar tahun yang lalu. Berkembang diciptakan Allah sampai giliran kepada bumi. Bumi diciptakan sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Al-Quran menjelaskan bahwa matahari itu berputar. Itu Al-Quran. Wasyamsu tajri. Matahari itu berjalan. Limustaqarrin laha. Surat Yasin kan tuh. Bumi berputar. Nah, siapa yang memutar langit dan bumi itu? Itu pun menunjukkan bahwa tentang kudratnya,
kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah 10 miliar tahun berputar kada henti-hentinya. Jika memakai batu bara, habis sudah batu baranya. Jika memakai minyak, habis sudah minyaknya. 10 miliar tahun sudah berputar, kada pernah berhenti. Kalau ada pemadaman bergilir, kada ada. Terus berputar. Nah, Allah menyuruh kita memikirkan itu. Kenapa bisa berputar? Siapa yang memutar? Apa gunanya berputar itu? Bumi berputar, matahari berputar, wakhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang. Itu Allah menyuruh kita memikirkan juga. Datang malam, siang hilang, siang datang, malam hilang. Dalam surat lain Allah mengatakan, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Jadi Tuhan pikirkan pang kayak apa seandainya Allah itu menjadikan kamu malam aja salawasan. Siapa nang kau mendatangkan cahaya? Apakah ada Tuhan selain Allah yang mampu memberi cahaya? Malam aja belawasan diulah Tuhan, siapa nang kau memberi cahaya? Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar, kata Allah. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Bagaimana ya Tuhan andai kata Allah menjadikan kamu siang selama-lamanya, sampai hari kiamat siang aja, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam yang kamu bisa istirahat di malam hari itu? Rasulullah mengatakan, celaka orang yang membaca ayat ini tapi kada memikirkannya. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Wail, celaka orang yang membaca ayat ini tapi kada memikirkan ayat ini. Malam dan siang itu berputar karena berputarnya bumi. Kan bumi bulat berputar. Mengelilingi matahari. Jadi bumi itu berputar dalam rotasinya, dalam porosnya. Bumi itu berputar memakan waktu selama 24 jam. Jakanya kada berputar nang sebelah menghadap matahari siang belawasan, nang belakangi matahari malam belawasan. Cuma karenanya berputar, kalau berganti di sini malam, di sana siang, ada di sana kamarian, ada di sana besukan, sesuai dengan perputarannya. Dan para peneliti mengatakan bahwasanya andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan siang kepada kita 100 jam, siang tuh 100 jam lawasnya, niscaya semua yang cair di bumi ini akan mendidih. 100 jam aja siang, kayak ini 100 jam lawasnya. Sungai-sungai, sumur-sumur, bahkan darah di awak kita pun akan mendidih kepanasan. 200 jam kemudian semuaan karing dan manusia mati semuaan. Andai kata siang aja ada, kalau ada malam. Nah, andai kata malam aja ada, kalau ada siang, 100 jam aja malam itu semuaan mulai beku. Sumur-sumur, sungai-sungai, laut-laut, darah kita pun baku. 200 jam kemudian matian semua. Nah, jadi artinya silih bergantinya malam dan siang itu adalah merupakan kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang bernyawa di bumi ini. Nah,
Itu salah satu yang ditafakurkan di dalam ayat Allah yang mengatakan waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Silih bergantinya malam dan siang ini tanda kebesaran Allah, tanda keperkasaan Allah, tapi bagi orang-orang yang berakal, yang mau memikirkan itu. Ya, sekurang-kurangnya kita menyimpulkan bahwa kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, sekurang-kurangnya kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha kuasa. Itu sekurang-kurang buah tafakur kita. Dari Muhammad bin Wasi' bahwa seorang laki-laki dari penduduk Basrah naik kendaraan ke tempat Ummi Dzar sesudah wafatnya Abi Dzar. Lalu ia bertanya kepadanya tentang ibadah Abi Dzar. Abi Dzar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batakon kaya apa Abu Dzar tu ibadah sidin? Batakon lawan nang bini. Maka Ummu Dzar menjawab, siangnya semuanya adalah di sudut rumah dengan bertafakkur. Artinya Abu Dzar itu waktu siang umumnya sebagian besar waktunya dihabiskan di sudut rumah untuk tafakkur tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tafakkur merupakan ibadah yang besar pahalanya, besar nilainya. Dari Al-Hasan ia berkata tafakkur sesaat itu lebih baik daripada qiyamul lail. Dari Al-Fudail ia berkata berpikir adalah cermin, memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan kejelikan-kejelikanmu. Orang hendak muhasabah, hendak menghitung diri, itu pasti tafakur. Misal di sore, petang hari, ini hendak muhasabah dirinya. Lalu inya pikirkan, mengingat perilakunya mulai subuh. Nah, tafakur di situ, merenungi apa-apa yang dikerjakan selama 12 jam tadi. Nang baiknya baik, nang buruknya bisa kelihatan. Berpikir adalah cermin, memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan kejelikan-kejelikanmu. Ditanyakan kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau melamakan berpikir. Jarang lawasnya pian tafakur. Maka Ibrahim menjawab, berpikir adalah utak akal. Mukhul akal, utaknya akal. Sufyan bin Uyainah seringkali memberi contoh dengan ucapan penyair, idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Artinya apabila seseorang mempunyai pikiran, maka pada setiap sesuatu ia dapat mengambil pelajaran, mengambil teladan. Dari Taus ia berkata, kaum Hawariyun bertanya kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam, ya Ruhallah, apakah di atas bumi hari ini ada orang sepertimu? Sahabat-sahabat Nabi Isa bertanya, wahai Nabi Isa, apakah ada di bumi saat ini orang sehebat pian? Nabi Isa menjawab, ya ada. Barang siapa yang ucapannya adalah zikir, diamnya adalah berpikir, dan pandangannya adalah mengambil i'tibar, maka ia adalah sepertiku. Orang yang ucapannya zikir, diamnya tafakur,
pandangannya mengambil pelajaran, maka itu orang jar Nabi Isa seperti aku. Maksudnya ucapannya adalah zikir itu bukan orang nang hanya di mulutnya Allah 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 24 jam kadang itu bang, atau la ilaha illallah 24 jam kadang macam itu. Pengertian zikir itu artinya sesuatu ucapan yang mengandung nilai ibadah ngarannya zikir. Man ata Allah faqad zakarah, sabda Rasulullah. Bila kita taat kepada Allah berarti kita berzikir kepada Allah. Nah, ucapan-ucapan kita yang bernilai pahala zikir ngarannya. Baik la ilaha illallah kah, Allah Allah kah, salawat kah, membaca Quran kah, tasbih kah, membaca hadis Rasulullah kah, membaca kitab-kitab hukum syara kah, muzakarah kah, dakwah kah, menasihati orang kah, menegur sapa orang kah, setiap ucapan yang mengandung pahala itu ngarannya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Barang siapa yang ucapannya adalah zikir, artinya barang siapa ucapannya kada melincing kepada yang diharamkan Allah, kepada yang sia-sia, diamnya adalah berpikir, amunnya inya diam inya tafakur, dan pandangannya adalah mengambil i'tibar. Nah, inya melihat sesuatu itu mengambil pelajaran. Mengambil teladan, contoh umpamanya kita melihat ada seseorang yang hidupnya sangat fakir, hidupnya sangat miskin, matanya buta, dan banyak lagi macam-macam nang kada bagus, nang kada nyamannya. Apa teladan yang kita ambil dari kita melihat orang fakir, buta? Pertama yang kita ambil pelajaran di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegagahannya, keperkasaannya kepada orang tersebut. Hendaknya inya hidup kaya, hendaknya inya punya mata tajam melihat. Tapi karena Allah berkehendak lain, kehendak Allah itu pasti terjadi, ya macam itu jadinya. Makanya kalau kita melihat sesuatu seperti itu, kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kada ada daya upaya saya Allah. Hendaknya nya sugih, hendaknya nya bermata melihat kayak orang. Nah, yang kita ambil pelajaran dari orang fakir, buta umpamanya, di situ adalah yang pertama kita ambil bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita ambil teladan daripada orang seperti itu, wah sidin tu fakir, sidin tu miskin, sidin tu buta mata, kita ambil pelajaran sidin ini kayaknya di akhirat ada banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang dilihat kadada. Kan ditakuni mata kemana aja menggunakan ya Tuhan. Sidin kada melihat. Kenapa ditanya? Nah jadi sidin dihisap untuk mata kadada. Sidin berisi harta kada banyak, sedikit. Fakir orangnya. Nah sidin ini sedikit memakai nikmat Allah di bumi ini. Sidin sedikit menerima pinjaman Allah di muka bumi ini. Pertanggungjawabannya pun di hadapan Allah kada banyak juga. Ibarat orang kaya beratur 4-5 jam sih 10 menit untung sudah. Nah, kita melihat orang kaya yang berlimpah ruah dengan kekayaan, kemegahan. Apa yang mesti kita ambil teladan daripada orang kaya? Wah, banyaknya pinjaman Allah kepada ini orang.
banyaknya pinjaman Allah kepada orang ini, dan Allah pasti akan minta pertanggungjawab kepada yang meminjam itu. Lapahnya kayaknya dihisap, dihitung oleh Allah. Ke ini, ke itu, bagaimana menggunakan ini, di mana dapatnya itu, untuk apa digunakan. Nah, kalau kita mau berpikir demikian, bila kita melihat hal-hal seperti tadi, maka ngarannya kita i'tibar, mengambil pelajaran. Nah, termasuk i'tibar, kita melihat orang-orang yang kaya, kita melihat orang-orang yang miskin menghasilkan seperti tadi, i'tibar ngarannya. Kita melihat orang yang miskin lalu kita bersyukur kepada Allah, termasuk i'tibar ngarannya. Termasuk i'tibar. Ada orang miskin melihat seorang, oh ada juga bisi sapida, ada juga bisi pundok, ada juga bisi ini kada bisi rumah mengontrak, sapida kada bisi, syukur ge seorang ada. Nah, pemikiran seperti itu karena melihat sesuatu tadi ngarannya i'tibar juga itu. Orang-orang yang ucapannya zikir, diamnya tafakkur, pandangannya i'tibar, maka itu orang, ujar Nabi Isa, seperti aku. Al-Hasan berkata, barang siapa yang perkataannya tidak hikmah, maka itu adalah sia-sia. Orang yang tutur katanya itu tidak hikmah, maka itu tutur kata yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan tutur kata hikmah itu? Kullu kalimatin nahatka au zajaratka an maksiatin au da'atka ila makrumatin au nahatka an kabihin fahiya hikmatun. Setiap ucapan kita, setiap ucapan yang mencegah kita berbuat sesuatu kejahatan, setiap perkataan yang mendorong kepada kebaikan, maka itu disebut perkataan hikmah. Orang yang berkata-kata tapi kadang mengandung nilai-nilai seperti tadi, perkataannya sia-sia. Dan barang siapa yang diamnya tidak tafakur, diamnya kada tafakur, mengalamun wara. Masa bila rukuk titis pulang, fakur apa kali pikirkan kada tahu juga. Dan barang siapa yang diamnya tidak tafakur, maka itu adalah lalai ngarannya. Dan barang siapa yang pandangannya tidak mengambil i'tibar, maka itu adalah main-main. Dan firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Salah satu penyebab yang menghalangi kita tafakkur adalah sifat takabur. Orang yang bersikap atau bersifat takabur itu kada akan diberi Allah tafakkur tadi. Allah sudah berjanji menyatakan dalam Al-Quran, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut yang artinya, saya mencegah hati mereka dari berpikir tentang urusanku, tentang ciptaanku, tentang perbuatanku. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tu a'yunakum hazzaha minal ibadah. Artinya, ujar Nabi, berikanlah matamu akan bahagiannya dari ibadah. Ujar Nabi, hendaknya mata ikan tuna supaya beribadah. Jangan hanya dahi sujud di lantai,
Jangan hanya batis melangkah kepada kebaikan, jangan hanya tangan membantu orang, jangan hanya mulut nang berzikir, tapi hendaknya mata pun Nabi beribadah juga. Para sahabat bertanya, apakah bahagiannya dari ibadah? Kayak apa wahai Rasulullah SAW ibadah mata itu? Rasulullah SAW bersabda, an-nazaru fil mushaf wattafakkuru fihi wal i'tibaru inda ajaibihi. Artinya memandang pada mushaf, memandang Al-Quran, itu ibadah. Makanya para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan memakai mushaf, memakai Al-Qur'annya itu lebih afdal daripada bahapal, kalau kada mengganggu tentunya. Illam yusawwis, jikalau kada mengganggu. Bisa beda motor kalau mengaji menyupir kada kalau mengganggu tuh baik bahapal nih tuh. Di rumah di sajadah menghadap kiblat duduk hendak membaca Yasin, hafalah Yasin, lebih baik bebayasinnya baca. Karena itu menggunakan mata kepada ibadah. Memandang pada mushaf, memandang pada Al-Quran, berpikir tentangnya Al-Quran, dan mengambil i'tibar pelajaran pada keajaiban-keajaibannya Al-Quran. Nah itu bagian mata beribadah. Dari seorang perempuan yang bertempat tinggal di suatu perkampungan dekat Makkah, bahwa ia berkata, si perempuan tadi, jikalau hati orang-orang yang bertakwa melihat dengan pikirannya, tafakkur artinya melihat dengan pikirannya, jikalau hati orang-orang yang takwa itu bertafakkur kepada apa yang tersimpan baginya dalam ghaib dari kebaikan akhirat. Andai kata orang-orang yang takwa itu bertafakkur tentang bagaimana yang Allah sediakan, yang Allah simpan nanti di akhirat untuk dia, niscaya tidak jernih bagi mereka kehidupan di dunia dan tidak senang hati mereka di dunia ini. Andai kata mau berpikir surga dan segala fasilitas yang disediakan Allah bagi orang yang takwa, andai kata dia mati, andai kata dia di akhirat, niscaya orang-orang takwa tadi tidak ingin hidup di dalam dunia ini. Karena dia sudah tafakkur menggunakan mata hatinya untuk melihat bagaimana kehebatan, bagaimana keajaiban yang disediakan Allah kepada orang-orang yang takwa di akhirat nanti. Banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran banyak menceritakan bagaimana tentang indahnya, tentang kelezatannya orang-orang yang berada di dalam surga itu. Nah, kalau itu ditafakkurkan dengan sebenarnya, maka ini kada akan merasa nyaman lagi hidup di dalam dunia ini. Salah satu contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang keadaan manusia di dalam surga itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yunadi munadin, berseru orang yang berseru. Sesudah melalui proses yang panjang, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, di situ diumumkan kepada penghuni surga,
Apa pengumumannya? Ya ahlal jannah innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, sesungguhnya bagi kamu bahwa kalian itu akan sihat dan tidak akan pernah ada sakit sedikit pun selama-lamanya. Nah, itu keadaan penghuni surga. Jadi dalam surga kada ada rumah sakit. Kayak apa aja mewahnya rumah sakit kada ada dalam surga. Dokter kada ada lagi dalam surga. Pak urutan kada ada lagi dalam surga. Kada ada ringkutnya lagi awak. Kada ada sakitnya lagi. Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Wa innalakum antahyau fala tamutu abada, dan bahwasanya kamu itu hidup di dalam surga itu tidak akan mati selama-lamanya. Hanya di rumah sakit kada ditemukan di dalam surga. Kuburan kada ditemukan dalam surga. Kada ada matinya. Wa innalakum antasubbu fala tahramu abada, dan bahwasanya kamu muda tidak akan tua selama-lamanya. Umur rata-rata 33 tahun. Kada betuha lagi di situ. Kada ada salon kecantikan, kada ada. Manusia anum semuaan. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, dan bahwasanya kamu akan nikmat, tidak akan gelisah, tidak akan susah selama-lamanya. Nah, ini gambaran untuk manusia-manusia yang menghuni surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau orang-orang yang takwa itu memikirkan dengan sebenar-benar tafakkur tentang hadis Nabi ini, bagaimana nantinya kehidupan mereka di alam surga, tentu mereka tidak ingin berlama-lama di dalam dunia yang penuh dengan kehinaan dan kesusah payahan ini. Dan adalah Luqman melamakkan duduk sendirian. Luqman Al-Hakim lawas duduk seorangan, lalu tuannya meliwatinya seraya berkata, wahai Luqman, sesungguhnya kamu terus-menerus duduk sendirian. Maka jikalau kamu duduk-duduk bersama manusia, niscaya itu lebih menjinakkan bagi hatimu. Bagaimana kawan-kawan nyaman? Luqman menjawab, sesungguhnya lamanya sendirian adalah lebih memahamkan bagi pikiran, dan lamanya berpikir adalah penunjuk jalan surga. Wahab bin Munabbih berkata, tidaklah lama pikiran seseorang sama sekali, melainkan ia tahu dan mengerti. Kalau kita mau tafakkur satu mat saja, kita paham, kita mengerti. Dan tidaklah seseorang tahu sama sekali, melainkan ia beramal. Nah, kalau seseorang berpikir, ini akan dapat ilmu. Bila dapat ilmu, ini akan bisa beramal. Makanya tafakkur ibadah nang ganal benar pahalanya tadi. Nah, ingat situ Umar bin Abdul Aziz berkata, Hamdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.